Hai guys, sebuah pertanyaan besar mengenai spot Bitcoin ETF. Apakah dengan adanya ETF ini bisa membuat bull market bagi Bitcoin atau sebenarnya ada faktor lain yang membuat bull market Bitcoin ini? Kita akan lihat chart menarik ini. Ada juga berita besar dari Fidelity yang bersiap-siap mensubmit aplikasi spot Bitcoin ETF. Analisa on-chain mengenai akumulasi yang dilakukan oleh para investor. Dan analisa on-chain Nupal juga untuk memastikan apakah kita berada di dalam bull market yang baru ya teman-teman. Ditambah dengan beberapa berita lainnya. Nama saya Kirby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Fidelity yang akan memberikan proposal untuk pengajuan spot Bitcoin ETF. Di mana sebelumnya di tanggal 15 Juni BlackRock sudah memberikan proposal ini dan mendorong SEC untuk cepat-cepat menyetujuinya. Ini diikuti oleh beberapa aset manager yang lain seperti Invesco, WisdomTree, dan Bitwise. Dan muncul lagi Fidelity, raksasa aset management yang mau apply juga. Ini akan menjadi percobaan kedua Fidelity untuk meng-apply produk ini di tahun 2021. Dia pernah memberikan proposal ini tetapi ditolak oleh SEC di awal tahun 2022. Dan melihat adanya tren di mana perusahaan-perusahaan besar, ARK Invest, Cathie Wood juga ikut meramaikan aplikasi spot Bitcoin ETF ini. Ini menunjukkan kalau institusi itu melakukan adopsi kepada Bitcoin dan kripto, mereka melakukannya di awal-awal ketika harga itu cenderung lebih dekat dengan bottom daripada di puncaknya, dan membuat saya bullish tahun ini dan tahun depan. Sebelumnya kita akan update dulu technical analysis harga Bitcoin. Untuk time frame daily-nya, close-nya itu hijau, bisa close seperti yang di high sebelumnya yaitu 30.600. Masih ada red dot di sini, tetapi dari price action sendiri ini masih dalam tahapan sideways yang menurut saya tidak ada banyak perubahan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, hanya sideways di daerah ini saja. Daerah bawah daripada range ini adalah 29.500 dan daerah atasnya itu adalah 31.400. Breakout dengan kuat daripada batas ini dengan volume yang besar itu akan menunjukkan adanya pergerakan yang lebih fluktuatif lagi ke arah yang terkait dengan arah breakout-nya. Jadi masih sideways saja, wajar saja karena Bitcoin sudah melakukan pump yang cukup keras ke atas. Dari tanggal 20 Juni breakout ke atas sampai ke 31.000. Untuk harga Ethereum sendiri, close-nya ini bisa hijau sama seperti Bitcoin. Tapi hari ini dimulai dengan penurunan, ada red dot juga di indikatornya. Di time frame 4 jamnya ini, dia berhasil kembali lagi ke daerah atas ini, jadi tidak ada breakout yang sempurna daripada triple top ini, tapi malah balik lagi. Kemudian sekarang mungkin sedang melakukan retest lagi ya teman-teman. Harga juga cenderung melakukan pergerakan yang sama dengan Bitcoin, sideways di situ-situ saja. Daerah atas untuk Ethereum ini adalah 1932 dan daerah bawahnya itu adalah 1830-an. Untuk real Bitcoin dominance sendiri, terhadap ETH ini ada semacam perlambatan yang terjadi. Kita lihat kalau kurvanya itu, chartnya itu dia mulai mendatar seperti ini, tidak lagi menukik ke atas dengan cepat. Ya, ini ada perlambatan penguatan Bitcoin terhadap ETH. Kita bisa lihat juga kalau di time frame 4 jamnya ini, chart itu sedang membentuk pergerakan price action seperti ini. Bisa saja merupakan tanda bottoming. Kalau misalnya dia bisa membentuk pola yang membundar seperti ini, maka itu adalah tanda-tanda reversal, pembalikan arah untuk ETH terhadap Bitcoin ya teman-teman. Tapi kalau misalnya breakout daripada daerah 0,06 ini, maka bisa akan melanjutkan pergerakan harga ke bawah. Bitcoin akan lebih outperform ETH. Altcoin non-ETH ini dia melambat juga setelah dari beberapa hari lalu itu menunjukkan penguatan terhadap harga Bitcoin-nya. Ada berita mengenai perusahaan custody, yaitu perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan Bitcoin dan kripto, para investor di sana, di mana Prime Trust kehilangan akses terhadap wallet-walletnya di tahun 2021 dan berhutang kepada customer sebesar 82 juta dolar. Sekali lagi penting kalau kita memasukkan kripto kita itu juga di wallet, lebih baik ke hardware wallet karena perusahaan-perusahaan ini itu bisa kehilangan akses. Tetap manusia yang menjaganya, manusia bisa melakukan kesalahan. Seperti kata pepatah, not your keys, not your coins. Selama kripto tetap ada, maka pepatah ini tetap akan berlaku.
Dan sekarang kita akan melihat mengenai analisa on-chain, tren akumulasi yang terjadi, di mana chart ini adalah pergerakan harga Bitcoin, dan tampaknya ini warnanya itu sudah berubah menjadi kuning orange tua ya teman-teman. Kalau misalnya warnanya itu biru ya teman-teman, itu berarti tidak ada akumulasi yang terjadi. Ini menunjukkan market dalam kondisi yang fear dan expect mungkin akan ke bawah lagi. Tetapi kalau misalnya sudah berubah menjadi orange dan bahkan merah, ini menunjukkan adanya akumulasi yang sangat kuat sekali secara on-chain ya teman-teman. Kita lihat kalau di sini, di daerah sini itu dia mulai menunjukkan warna orange ya teman-teman. Lebih gelap dibandingkan dengan di warna-warna sebelumnya. Jadi ini ada akumulasi yang besar yang sedang terjadi. Warnanya ini juga relatif lebih gelap dibandingkan dengan di sekitar bulan Mei yang ada di sini. Jadi akumulasi yang besar itu sedang terjadi ya teman-teman. Pastikan teman-teman punya posisi Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya itu bagus. Dan sama juga halnya dengan chart analisa on-chain NUPL atau Net Unrealized Profit and Loss Ratio Momentum, di mana ini bisa menunjukkan mengenai bottomnya market. Warna merah ini menunjukkan kalau Bitcoin yang dibeli oleh investor atau dipegang oleh investor dalam kondisi floating loss ya, jadi dalam posisi rugi. Dan ini biasanya secara historis mengindikasikan bottomnya cycle tersebut. Terjadi di tahun 2015, terjadi di tahun 2019, terjadi juga di tahun 2022, dan setiap kali kita meninggalkan kotak warna merah yang besar ini, itu memperlihatkan kepada kita secara historis, bull market itu mulai berlangsung ya teman-teman. Ditambah lagi dengan berita-berita yang sudah menjadi positif untuk Bitcoin. Dan sekarang kita juga akan melihat analisa dari Econometrics ini mengenai apakah spot Bitcoin ETF itu bisa menjadi alasan yang besar bull market ini terjadi. Apakah itu adalah faktor utamanya? Kita akan bandingkan dengan ETF emas yang diluncurkan sekitar 20 tahun yang lalu. Gold boom atau kelemahan dari dolar Amerika Serikat. Sangat mudah sekali kalau misalnya kita berpikir ETF emas ini membantu pertumbuhan emas di tahun 2000-an. Tapi kenyataannya ini merupakan pelemahan daripada dolar Amerika Serikat. Ini adalah faktor utamanya di balik tren kenaikan harga emas. Jadi waktu itu di tahun 2023-an, harga emas itu di bawah $400, di mana ada mungkin waktu itu juga sama seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang ingin meng-apply ETF emas ya teman-teman. Harga juga berada cenderung di bawah. Kalau kita lihat chart ini, turun dari mendekati 400 sampai ke di sini mungkin sekitar 300-an. Jadi itu turun cukup besar untuk emas. Nah, tetapi dari approval gold ETF ini, dia itu memulai bull market yang baru, naik terus sampai mendekati tahun 2005 ya teman-teman. Jadi ini adalah tengah-tengah daripada 2004 dan 2006, jadi hampir 2005. Dan di titik ini ada event launchingnya ETF emas. Harga juga cukup berada di atas dibandingkan dengan titik di sini. Jadi kalau di sini 300-an, maka di sini itu mungkin mendekati 500 ya teman-teman. Nah, selama durasi bull market emas ini, kekuatan dolar Amerika Serikat itu berkurang secara signifikan. Kita lihat kalau di sini warnanya itu kuning ya teman-teman. Kuning itu di sekitar DXY-nya itu 100 ya. Jadi mirip dengan situasi sekarang juga, ini DXY-nya 102. Nah, dari situ US dollar mengalami perlemahan sepanjang tahun 2004 ini sampai mendekati 2005. Indeks mata uang dolar itu rupanya ada di daerah 70-an dan 80-an. Jadi dari 100-an ke 70-an sampai 80-an. Kalau misalnya kita bandingkan persis, maka dia mungkin akan seperti ini ya teman-teman. Jadi akan berada di sekitar daerah ini. Kalau kita mau samakan persis. Dan menurut Econometrics sendiri, mereka lebih condong kalau faktor pelemahan daripada DXY ini adalah faktor utama bull market gold. Jadi karena adanya situasi makroekonomik yang mendasarinya. Tetapi menurut dia, situasi makroekonomi dengan ETF Bitcoin digabung itu akan menjadi cerita yang lebih menarik dan lebih dahsyat lagi untuk bull market ini ya teman-teman. Jadi kedua hal ini menurut saya itu saling mendukung satu sama lain, dan ini juga ditopang oleh beberapa data yang saya dapatkan.
Kalau money supply Amerika Serikat di bulan Mei itu naik pertama kalinya sejak Juli tahun lalu, menghentikan streak 9 kali 9 bulan penurunan jumlah money supply di Amerika Serikat. Masih turun 4% year of year-nya, tetapi kemungkinan ini bisa menandakan perubahan tren yang terjadi. Jadi ketika US M2 money supply ini itu mulai naik ya teman-teman, itu berarti The Fed itu mulai memprint lebih banyak uang lagi, mungkin menghentikan quantitative tightening. Presiden Amerika Joe Biden juga mengumumkan 42 miliar dolar untuk membangun infrastruktur internet sampai tahun 2030 ya teman-teman. Dan dari mana uangnya? Tentu saja tidak bisa dari pajak saja karena pajak tidak cukup untuk membayar semuanya, harus dari cetak uang. Ditambah lagi dengan negara kompetitor Amerika yaitu China, katanya premiernya itu pertumbuhan ekonomi di kuartal yang kedua ini akan lebih tinggi dibandingkan yang pertama dan Beijing akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih efektif untuk mengekspansi permintaan domestik dan pasar yang terbuka. Rumornya sih seperti ini ya teman-teman. Kita tidak boleh sepenuhnya percaya dengan apa yang mereka katakan, tetapi rumornya seperti ini. Kita akan melihat datanya nanti ketika kuartal kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Tetapi kalau kita ambil data money supply yang sudah mulai naik, kemudian keharusan The Fed untuk memprint lebih banyak uang lagi, money supply-nya pasti akan naik lagi dari situasi ini, dan ekonomi China yang lebih kuat, itu tentunya bisa membuat DXY itu melemah lagi, dan dari data history gold, pelemahan DXY ini akan membuat harga Bitcoin naik di tahun ini dan di tahun depan ya teman-teman. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.